Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pengajian malam hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan lalu kita telah mengkaji ayat nomor 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Sinten? Manusia. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka kepada yang maha dermawan? Sinten? Allah. Jadi
Di ayat yang di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah itu maha dermawan. Di ayat yang ke-7 yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah memberikan contoh seperti apa kedermawanan Allah kepada manusia. Jadi di ayat yang ke-6 Allah tutup dengan menyebutkan namanya Al-Karim, yang maha dermawan. Di dalam ayat yang ke-7 kata Ar-Razi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh-contoh kedermawanan Allah kepada manusia. Allah itu dermawan kepada semua makhluk atau kepada manusia tok? Kepada semua makhluk. Tapi di dalam ayat yang ke-7 ini Allah ngasih contoh tentang kedermawanan Allah kepada manusia. Karena di dalam ayat yang sebelumnya Allah lagi manggil siapa? Manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Maka cocoknya untuk mengingatkan manusia yang terpedaya tersebut, Allah kasih contoh tentang manusia. Apa kata Allah? Alladzi khalaqaka. 1. Terus fasawwaka. 2. Fa'adalak. 3. Berapa Allah kasih contoh? 3. 1. Alladzi khalaqaka. Dialah Allah yang menciptakanmu. Mu niku sinten? Manusia. Fasawwaka. Dan Allah menyempurnakanmu. Berapa ini? 2. Yang ketiga, fa'adalak. Dan membuatmu seimbang. Kenapa? Membuatmu seimbang. Berapa contoh? 3. Kita mulai secara ringkas dulu satu persatu. Nanti habis itu baru kita kupas lebih luas lagi. 1. Allah menciptakan kita. Ini karunia atau bukan? Karunia. Dulunya tidak ada, terus jadi ada. Karunia. Dah. Dulunya mati, sekarang hidup. Kita dulunya hidup apa mati? Dulunya sebelum lahir kita hidup apa mati? Mati. Kan kita terbuat dari air. Benda mati. Terus dihidupkan sama Allah Azza wa Jalla. Seperti ayam. Ayam terbuat dari apa? Telur. Atau telur yang keluar dari ayam. Ayam itu makhluk hidup. Dibuat oleh Allah dari telur. Yang telur itu benda mati. Kita makhluk hidup. Dibikin oleh Allah dari benda mati. Yaitu air. 1. 2. Allah bikin kita sempurna. Allah bikin kita apa? Sempurna.
Apanya? Bentuknya. Apa? Bentuknya. Nanti kita akan kupas lebih luas lagi. Singkatnya gini aja. Kalau kita enggak merasa bahwa kita ini sempurna, coba pergi ke kebun binatang. Pergi kemana? Kebun binatang. Jenengan tanya sama penjaga kebun binatang. Katanya yang paling mirip dengan manusia apa? Monyet. Betul? Katanya ya. Jenengan tanya sama penjaga kebun binatang, Mas, dari sekian puluh monyet di sini, yang paling ganteng yang mana? Yang paling apa? Ganteng yang mana? Oh kayak Mas, kayak favorit kayak sehingga kayak favorit kayak. Maksudnya favorit oleh para monyet betina gitu. Oke, favorit kayak. Kemudian jenengan datangi monyet yang paling ganteng itu, terus jenengan berpose di samping monyet itu ngelihat ke kaca. Siapa sih lebih ganteng? Ya tetap manusia. Walaupun dia, manusia ini, dianggap di antara para manusia tidak ganteng. Tetap kita paling sempurna. Dah. Diciptakan oleh Allah. Terus apa? Disempurnakan oleh Allah. Terus yang ketiga, fa'adalak. Dijadikan seimbang. Dijadikan apa? Seimbang. Seimbang antara apa? Ya antara anggota-anggota tubuh kita. Bukankah anggota tubuh kita ini banyak yang jumlahnya sepasang? Contoh, mata, telinga. Sebelum turun ke tangan, apa? Lubang hidung, bukan hidung, lubang. Ya, lubang hidung. Apa lagi? Mulut. Oh iya, mulut. Karena punya apa? 2 bibir. Terus tangan. Terus kaki. Itu baru yang kelihatan. Di dalam organ tubuh kita, organ dalam tubuh kita, ada yang sepasang? Apa? Paru-paru. Allah bikin itu seimbang. Mata seimbang, enggak satunya bulat, enggak satunya apa? Sipit, enggak. Dibikin seimbang. Lubang hidung juga sama Allah dibikin apa? Seimbang. Enggak yang satunya gede banget, yang satunya apa? Kecil banget. Telinga Allah bikin apa? Simetris. Enggak satunya yang kayak gajah, ya, yang satunya kayak tikus. Dibikin simetris. Tangan juga gitu, kaki juga gitu. Nanti kita akan bahas insya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala setelah mencela manusia yang durhaka, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang membuat kamu durhaka kepada Allah? Allah itu kan sudah baik banget. Sudah bikin kamu dari enggak ada menjadi apa? Ada. Kamu dibikin sempurna, dibikin seimbang sama Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang membuatmu durhaka? Jadi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gara-gara dia tidak mikir.
Gara-gara dia tidak merenung betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada manusia. Berarti merenung penting? Penting. Gak cuma merenungkan nasib, tapi merenungkan betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan poin-poin tadi, dan masih ada poin yang keempat. Tadi baru berapa? 3. Poin yang keempat ada di ayat ke-8. Apa bunyinya? Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Itu nanti, besok insya Allah. Bukan besok, pekan depan insya Allah ya. Jadi kita baru bahas berapa? 3 dulu ya. Jadi kita diajak untuk merenung, kata Ibnu Ashur rahimahullah. Karena dengan kita merenung, dengan kita bertafakur, dengan kita bertadabbur, maka itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa karunia Allah kepada manusia yang tidak terhingga. Ya. Maka malam ini kita akan membuat 3 renungan. Berapa renungan? 3 renungan. Renungan yang pertama, Alladzi khalaqaka. Dialah Allah yang menciptakan. Menciptakan siapa? Manusia. Kita diciptakan, diciptakan hidup di muka bumi, karunia atau bukan? Karunia. Seperti yang tadi saya katakan, manusia diciptakan berarti ada. Lebih baik mana antara ada dengan tidak ada? Hah? Kok sepi? Lebih tinggi mana sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang ada. Antara yang hidup sama yang mati, lebih mana? Yang hidup. Maka kita dibikin oleh Allah Azza wa Jalla dari tidak ada menjadi ada. Berarti kebaikan Allah kepada kita dibandingkan kebaikan bidan kepada kita, lebih besar mana? Kebaikannya Allah. Jasanya bidan apa? Membantu proses keluarnya bayi. Bayinya sudah ada atau belum? Sudah. Cuman masih di dalam nopo? Perut. Butuh bantuan ahli untuk mengeluarkan. Berarti yang menciptakan bayi itu siapa? Allah. Bukan bidan. Bahkan kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya lebih besar dibandingkan kebaikan bidan kepada kita. Bahkan lebih besar kebaikan Allah dibandingkan kebaikan kedua orang tua kita sendiri. Padahal bapak dan ibu kita adalah sebab kita ada di muka bumi. Karena yang menciptakan kita bukan ayah dan ibu kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin? Apa buktinya? Buktinya betapa banyak orang tua yang sudah menikah dan berumah tangga serta melakukan sebab-sebab lahiriah supaya punya anak, ternyata tidak punya anak. Berarti yang bikin anak itu Allah. Maka kebaikan Allah jauh lebih besar dibandingkan kebaikan siapapun. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Makanya apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, baru kemudian kepada kedua orang tua.
Renungi itu. Kita diciptakan oleh Allah dari ndak ada menjadi nopo? Ada. Ketika kita merenungi itu, maka kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan kita kembali. Apa kesimpulannya? Allah napa? Mampu untuk membangkitkan kita kembali. Kapan? Kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Ya tidak mungkin. May yuhyil 'idhama wa hiya. Ya pada hafal Yasin apa sih? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata orang musyrik di zaman Nabi SAW, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk ini? Dia ngambil nopo? Tulang yang sudah puluhan tahun, kemudian dia remes tulang itu. Mayyuhil 'idhama wa hiya ramim. Mana mungkin tulang yang sudah seperti ini bisa hidup lagi? Iya, kalau yang nyuruh membangkitkan, yang disuruh membangkitkan adalah manusia, yang tidak mungkin. Yang akan membangkitkan kita nanti adalah siapa? Allah. Pertanyaannya, lebih gampang mana? Bikin sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau mengembalikan lagi sesuatu yang pernah ada? Lebih gampang mana? Mengembalikan lagi sesuatu yang pernah ada. Nanti di hari kiamat kita itu cuma dikembalikan lagi, bukan dibikin baru. Lah wong Allah bikin kita baru dari ndak ada aja bisa kok, apalagi mengembalikan lagi lebih gampang. Cuman sayangnya orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, boten apa tadi? Enggak mikir, enggak merenung. Mengembalikan sesuatu yang pernah ada itu lebih mudah daripada membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu yang Allah sampaikan dalam banyak ayat di Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 27, di surat Al-Waqi'ah ayat 60 sampai 62. Kemudian juga diisyaratkan dalam surat Yasin ayat 78. Saya bacakan salah satunya. Surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang membuat manusia pertama kali dari apa menjadi apa? Dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah membangkitkan mereka kembali. Dan itu ahwan, lebih gampang. Bagi siapa? Bagi Allah. Bukan bagi kita. Kalau kita ya susah. Wong dandani kursi rusak be, angel. Nek udu ahli. Kalau ahlinya sih karo meremnya. Dewek melek be angel. Kursi lebih simpel kan daripada apa? Manusia. Dah, ini renungan yang pertama. Alladzi napa? Khalaqaka. Kita pindah renungan yang kedua. Fasawwaka. Napa? Fasawwaka. Apa itu fasawwaka? Fasawwaka itu artinya adalah membuat kita sempurna. Bentuknya atau fungsinya? Dua-duanya. Semuanya. Bentuk tubuh kita, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? At-Tin ayat 4. Masya Allah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Bukan hanya fisiknya, termasuk juga fungsi-fungsinya. Maka lihat, Allah ciptakan seluruh anggota tubuh kita. Ini ada fungsinya masing-masing. Untuk melihat, Allah ciptakan mata. Untuk mendengar, Allah ciptakan telinga. Untuk bernafas, Allah ciptakan banyak. Enggak cuma apa? Hidung toh. Ya. Selain hidung apa lagi? Paru-paru, ya. Dan hidung sendiri itu ya Allah rumitnya minta ampun. Ada filternya. Hidung kita itu ada apanya? Filternya. Saringan. Apa? Rambut. Dan rambut ini dibikin sama Allah. Tumbuhnya itu kayak nggak rambut ini loh. Dibikin ada rambutnya, tapi cara tumbuhnya, cara apa namanya? Kecepatan, ya. Kecepatan tumbuhnya itu tidak seperti rambut kepala. Coba gimana kalau bolak-balik apa? Cukur apa? Rambut hidung gimana coba? Dibikin sama Allah rambutnya ini spesial. Bisa nyaring kotoran. Makanya kita bolak-balik apa? Ngupil. Karena mengeluarkan apa? Kotoran. Disaring sama rambut-rambut yang ada dalam hidung kita. Telinga kita Allah bikin untuk bisa mendengar. Hidung kita, mulut kita dibikin untuk bisa makan. Tangan kita dibikin untuk bisa genggam. Supaya bisa genggam dibikin sama Allah Azza wa Jalla. Jari-jarinya ada 5 yang masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Jempol buat apa? Like. Ya. Ngeten. Ya. Terus buat apa lagi? Pensiunan, di sing pensiunan. Bukan cap jentik. Cap apa? Jempol. Telunjuk. Buat apa? Hah? Ngacung. Ya. Terus buat apa lagi? Kayak. Gua apa? Nunjuk. Terus apa ini? Jari tengah. Apa kelebihannya? Hah? Dhuwur dewek. Dhuwur dewek. Ya. Jari apa lagi? Manis. Buat apa ini? Buat cincin. Ya. Maka aja nganggo cincin yang jempol. Ora cocok. Ya, cocoknya di mana? Di jari manis. Jentik. Gue paling apa? Ya. Vital itu. Kalau nggak ada jari telunjuk, gimana mobilnya coba? Kan tidak mungkin pakai apa? Jempol. Ya. Apalagi? Ngorek kuping. Ya. Yang punya ayam buat apa? Ya paham apa orang ini? Ya. Buat ngecek telur sudah ada telurnya atau belum? Ya. Ini kita baru ngomongin jari-jari tangan. Ini kita baru ngomongin fisik luar kita. Belum kita ngomongin fisik dalam kita. Yang paru-paru, yang ginjal, yang jantung, yang liver, apa lagi? Usus besar, usus kecil, lambung, subhanallah. Kok bisa-bisanya manusia yang seperti ini durhaka kepada Allah yang memberikan itu semua?
Kok bisa? Ya. Makanya Allah di ayat yang ke-6, ma gharraka, kok bisa-bisanya gitu loh. Memang itu istifham. Ya. Redaksinya itu kayak pertanyaan. Ma gharraka, apa yang membuatmu apa? Durhaka. Apa? Tapi itu kata ulama kita, itu istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan tapi maksudnya celaan. Kok bisa-bisanya kamu kayak gini? Jangan dijawab, bisa, bukan. Ya. Kok tega-teganya kamu berbuat seperti itu kepada orang tuamu? Jangan dijawab apa? Tega, bukan. Ini bukan pertanyaan yang membutuhkan apa? Jawaban, bukan. Jadi pahami, pertanyaan-pertanyaan di dalam bahasa Arab, termasuk di dalam Al-Quran, itu enggak semuanya bertujuan untuk mendapatkan jawaban. Ya itu aslinya seperti itu. Tapi enggak semuanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang punya misi-misi yang berbeda-beda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fasawwaka. Terus yang ketiga. Apa yang ketiga? Fa'adalak. Kenapa? Fa'adalak. Apa tadi? Allah bikin engkau seimbang. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Keseimbangan tubuh kita. Itu antara lain dilihat dari keselarasan antara apa? Anggota-anggota tubuh yang sepasang. Anggota-anggota tubuh yang sepasang. Tadi kita kasih contoh sampai telinga, tangan. Fa'adalak, Allah bikin seimbang. Seimbang apanya? Seimbang panjangnya. Pernah jenengan nemu orang yang tangan satunya lebih apa? Panjang. Loh itu Ustaz, ada orang panjang tangan, gue maling gue itu. Beda. Maksudnya tangannya tetap seimbang. Kaki pun juga demikian. Kaki pun juga panjangnya sama. Sehingga sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan kata fa'adalah, Allah bikin tubuhmu tegak. Kenapa? Karena kakinya panjangnya sama. Ya. Coba kalau satu panjang sebelah gimana? Apa namanya? Dendek. Dendek sih bahasa Indonesianya apa? Tinggi sebelah. Ya. Apa? Tinggi sebelah. Kalau nggak percaya, gimana susahnya orang tinggi sebelah, satu pakai sepatu hak, apa namanya? Hak tinggi, satunya pakai sepatu biasa. Gimana jalannya? Susah. Dan kalau, kata sebagian ulama, kalau sampai yang anggota serasi tadi kemudian terjadi ketidakseimbangan, itu akan mengganggu kesehatan. Akan mengganggu kesehatan. Makanya sekarang itu munculkan penelitian bahwa gangguan kesehatan manusia, salah satu pemicunya adalah karena ketidakseimbangan antara anggota tubuh sebelah kanan dengan anggota tubuh sebelah kiri. Sehingga mereka melakukan terapi dengan ngukur apa? Panjang kaki. Jadi disuruh selonjor, terus kakinya diapain? Dilihat. Kita wandi, orang percaya jajal. Ya. Ketika orang lagi nggak enak badan, itu ketika diselonjorkan kakinya ternyata imma bisa jadi kaki kanannya yang lebih nopo? Panjang, atau kaki kirinya yang lebih pendek. Yuk pada baik.
Atau yang kaki kirinya lebih apa? Panjang. Terus gimana Ustadz? Ya diapakan? Disamakan lagi. Wah, ya mau ini Ustadz? Enggak, bukan dipotong, enggak. Di apa? Ditarik-tarik supaya imbang lagi. Fa'adalak. Bikin tubuh kalian seimbang. Kemudian penafsiran yang lain yang disampaikan oleh para ulama, seimbang itu maknanya adalah saling melengkapi. Kenapa? Saling melengkapi. Jadi anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lainnya itu saling melengkapi untuk melakukan aktivitas manusia. Contoh, makan. Kenapa? Makan. Ketika kita makan, ada berapa anggota tubuh yang berkolaborasi? Berapa? Oh, berapa nih ngitungnya engkau. Apa anggota tubuh yang berkolaborasi? Tangan, mulut, gigi, lidah, apa? Tenggorokan, lambung, usus, mata, yundeleng lah. Lu gak ada mata gimana ngambilnya? Hidung, aroma. Kalau aromanya nggak enak kan nggak dimakan. Apa lagi? Besok kaki. Kaki ikut berkolaborasi? Apa? Jalan ke warung. Jalan ke rice cooker. Ya. Berdiri masak. Jadi coba, hampir seluruh anggota tubuh kita ini dibikin sama Allah Azza wa Jalla seimbang, saling melengkapi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Itu kita baru ngomongin apa? Makan, ngaji. Ada berapa anggota tubuh kita yang bekerja sama? Banyak sekali. Matanya melihat, telinganya mendengar, hati dan otaknya berpikir, tangannya nulis, apa lagi? Kakinya melangkah ke masjid. Ya. Coba berapa? Satu saja nggak berfungsi, bubar. Apa contohnya? Mata. Wis melaku memecit. Nang masjid pas pengajian malah merem. Enggak berfungsi. Oh, Ustaz, matanya melek, tapi otaknya kemana-mana. Enggak jadi. Fa'adalak. Allah bikin seimbang, saling melengkapi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan fa'adalak itu artinya Allah bikin kehidupanmu itu berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kenapa? Terjadi perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Mulai dari kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari cairan, terus pindah kondisinya jadi apa? Segumpal darah. Terus pindah jadi apa? Segumpal daging. Terus pindah daging itu mulai ada apanya? Tulang-tulangnya. Terus begitu sampai lahir. Begitu lahir pun mengalami kondisi yang berbeda-beda. Dari melumah, terus tengkurap, terus merayap, terus duduk, berdiri, jalan, terus
terus sampai bungkuk lagi. Mati. Itu kondisi fisik. Kondisi hati berubah-ubah atau tidak? Berubah-ubah. Kadang senang, kadang sedih, kadang apa? Marah. Kadang kebalikannya marah apa? Gembira. Kondisi tubuh kita kadang sehat, kadang sakit. Rizki kita kadang seret, kadang lancar. Allah bikin ini semua adalah untuk kebaikan kita. Kita baru melakukan berapa renungan? 3. Renungan keempat akan kita lanjutkan insyaallah saat kita memasuki tafsir ayat yang ke-8. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.